Shalom, selamat malam. Malam ini kita mau merenungkan satu hal, yaitu tentang baper. Saya rasa kayaknya setiap manusia rentan ya kena bisa bisa mengalami namanya baper gitu kan, khususnya perkara tersinggung. Kayaknya semua manusia mungkin saja mengalami ini dan rentan untuk bisa mengalami ini. Dan problemnya adalah baper atau bawa perasaan ini bukan hanya hubungan kita dengan sesama manusia yang lain, tapi kadangkala itu bisa merembet hubungan kita dengan Tuhan. Ketika harapan kita kepada Tuhan, kok kayaknya Tuhan gak kabulkan, kok kayaknya Tuhan seperti mengulur-ngulur waktu, kok kayaknya Tuhan nggak mendengar doa harapan saya. Lalu kita mulai tersinggung, lalu kita mulai bawa perasaan, lalu kita mulai banding-bandingkan keadaan kita dengan orang lain. Nah, malam ini kita mau merenungkan bagaimana bahayanya bawa perasaan ini dan bagaimana kita cara mengatasinya. Kita baca dulu dalam Matius 15 ayat yang ke-22. Matius 15 ayat yang ke-22. Ini kisah di mana seorang perempuan Kanaan Sirofenisia itu datang kepada Tuhan Yesus karena anaknya kerasukan setan. Ya, kita baca di sini ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ini satu kondisi di mana perempuan ini itu dalam kondisi yang sangat-sangat tertekan. Kenapa? Dia sampai berkata berseru. Ada kata berseru di situ berarti bahwa dia dalam kondisi yang sudah mungkin terpepet begitu ya. Tapi kalau kita perhatikan, perempuan Kanaan ini tidak ada nama yang tertulis di dalamnya. Kita nggak tahu siapa perempuan ini namanya. Dan kita bisa, ini adalah satu gambaran bahwa perempuan ini bisa saja menjadi gambaran diri kita. Ketika kita dalam kondisi yang kepepet, dalam kondisi kita membutuhkan pertolongan Tuhan, tetapi mungkin yang kita hadapi seperti yang perempuan Kanaan ini alami. Yesus itu adalah Yesus yang penuh belas kasihan. Alkitab mencatat ketika Yesus melihat kerumunan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, Yesus berkata, Alkitab mencatat bahwa Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus melihat sekumpulan mereka itu sebagai orang-orang yang membutuhkan pertolongan seperti domba yang tidak bergembala. Tetapi ketika Yesus dihadapkan dengan perempuan Kanaan ini, Yesus tidak bergeming untuk menolong wanita ini. Pertanyaannya, apakah Yesus jahat? Apakah Yesus pilih kasih? Apakah bahkan Yesus rasis terhadap perempuan Kanaan ini? Ya, karena perempuan Kanaan Sirofenisia ini itu bukan dari wilayah geografinya orang Yahudi. Mungkin kita bisa berpikir Yesus rasis, Yesus jahat, Yesus pilih kasih. Tetapi apakah benar seperti itu? Tentu tidak. Kenapa? Karena kalau Yesus berkata, Yesus tergerak hati oleh belas kasihan melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan, berarti kasus ini ada pesan Tuhan yang sedang Yesus mau sampaikan kepada perempuan ini. Ketika Yesus diperhadapkan dengan perempuan ini, Yesus tidak tergerak hatinya langsung menolong. Tidak.
Yesus mendiamkan perempuan ini. Ya, Yesus sedang mengajar kepada perempuan ini adalah bahwa seringkali kita membawa perasaan baper itu menyebabkan kita kehilangan jatah berkat, mujizat pertolongan Tuhan. Ketika kita timbulnya emosi, bawa perasaan, kita tersinggung dengan Tuhan, seringkali kita berkata, udahlah, emang cuma Tuhan aja yang bisa menolong saya. Seringkali kita langsung emosi, kita langsung berpikir bahwa udahlah kalau memang Tuhan gak mau tolong, ya sudah gak apa-apa. Saya akan cari pertolongan dari pihak yang lain. Padahal Tuhan sedang melatih kita untuk kita jangan bawa perasaan ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Ketika kita minta pertolongan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Setuju ya? Tapi ketika kita melihat kisah ini, kita pasti berpikir ada sesuatu yang sedang Tuhan, boleh dikatakan Yesus sedang dealing sesuatu dengan perempuan ini. Karena Yesus Tuhan, Yesus tahu kondisi dan status wanita ini. Sekalipun hal itu tidak tercatat dalam Alkitab kita. Apa yang sedang Yesus sampaikan kepada perempuan ini? Yesus sedang sampaikan bahwa kerendahan hati adalah syarat utama untuk kita mendapatkan pertolongan mujizatnya. Seringkali kerendahan hati kita itu perlu Tuhan uji. Mungkin kita berkata, aku orang yang rendah hati. Tetapi di mata Tuhan, seringkali kerendahan hati kita itu perlu Tuhan uji. Ketika ujian kerendahan hati itu tiba, seringkali kita terjebak dengan perasaan kita, alias kita menjadi baper. Seringkali kita merasa, Tuhan, masa sih aku harus ngalamin hal ini? Aku ini sudah orang yang layak di hadapan-Mu. Seharusnya aku ini orang yang layak. Aku sudah melakukan ini, dan ini. Tetapi kenapa engkau sepertinya tutup telinga dengan teriakan pertolonganku? Sepertinya engkau cuek saja dengan teriakan minta tolong saya. Hal ini seringkali kita terjebak. Kita sering terjebak dengan bawa perasaan ini. Ya, tetapi puji Tuhan, wanita Kanaan ini tahu Yesus sedang berurusan dengan kerendahan hatinya. Dari mana kita tahu? Karena ayat-ayat selanjutnya akan kita pelajari. Itu sekalipun kelihatannya itu Yesus berulang kali sangat merendahkan dia tidak menjadi baper. Minimal ada 3 kali Yesus menguji perempuan Kanaan ini. Dalam Matius 15 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bayangkan, perempuan Kanaan ini sudah teriak-teriak, Yesus Tuhan anak Daud, tolong, 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 tolong. Mungkin dengan bahasa sekarang, Tuhan aku minta tolong, aku mohon Tuhan, tolong turunkan tangan-Mu. Tetapi Yesus tidak menggubrisnya. Kalau kita meminta pertolongan orang itu tidak menggubris kita. Mungkin kita akan timbulnya apa? Kita bisa sakit hati. Setuju ya? Kita bisa tersinggung. Kita bisa bawa perasaan. Tetapi perempuan ini, dia tidak tersinggung. Dia tetap terus berteriak minta pertolongan Tuhan. Yang kedua yang Yesus menguji perasaan kerendahan hati yang perempuan ini adalah dalam Matius 15 ayat yang ke-24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hal ini dengan kata lain, Yesus tidak menganggap wanita ini sebagai orang yang patut Yesus tolong. Bayangkan, dalam kondisi yang desperate seperti itu, Yesus akan bilang, kamu gak layak saya tolong. Wow, kayaknya aduh gimana banget ya.
Kayaknya Yesus tanda kutip kebangetan deh. Orang lain Yesus tolong, tetapi kepada perempuan ini Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari kaum Israel. Dengan kata lain Yesus bilang, kamu gak layak aku tolong. Sudahlah, pergi. Kamu gak layak aku tolong. Hal yang ketiga yang Yesus betul-betul sepertinya merendahkan perempuan ini. Yesus sedang dealing dengan kerendahan hati perempuan ini. Ya, yaitu dalam ayat yang ke-26. Yesus sangat merendahkan wanita Kanaan ini dengan menjawab, Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh. Kayaknya Yesus kebangetan banget dengan menggunakan kata anjing. Ya, untuk menjadi kata ganti perempuan Kanaan ini. Yesus merendahkan wanita Kanaan ini dengan menganggapnya sebagai orang yang najis. Kenapa? Karena anjing bagi orang Yahudi itu dianggap sebagai hewan yang najis. Yesus sampai sebegitu merendahkannya dia. Menganggap, udahlah, nggak patut melemparkan makanan buat anak-anak kepada anjing. Kamu nggak patut aku tolong. Udahlah, pergi. Tetapi perempuan Kanaan ini lulus ujian kerendahan hati dan tidak menjadi baper. Apa buktinya? Ya, ayat yang ke-25 itu adalah buktinya. Matius 15 ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Perempuan ini mendekat dan menyembah dia. Perempuan ini tahu bahwa Yesus sedang dealing dengan dia tentang kerendahan hatiannya. Tentang kerendah hatiannya dia di hadapan Tuhan. Nah, kata menyembah di sini, menyembah seperti apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini? Kata menyembah di sini, kata Yunani adalah proskuneo. Apa artinya? Miliki arti yang pertama itu menyembah dengan berlutut dan sikap hormat. Mungkin ketika pertama kali perempuan ini berteriak, Yesus tolong aku, Yesus tolong aku. Mungkin dia masih bawa habitnya dia sebagai perempuan Kanaan. Tetapi Yesus terus berdealing dengan dia. Akhirnya dia tahu dan dia proskuneo dengan Tuhan. Menyembah dengan berlutut dan sikap hormat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia mulai mengerti, aku butuh kerendah hatian untuk minta pertolongan Tuhan. Arti kata proskuneo yang kedua, yaitu seperti anjing menjilat tuannya. Apa yang Yesus sampaikan di sini? Yesus mau bilang begini, seperti anjing menjilat tuannya, itu bicara anjing lebih butuh tuannya daripada makanan sang tuannya. Jadi Yesus mau sampaikan kepada perempuan ini, kamu jangan kejar aku karena mujizatnya, tapi kamu kejar aku sebagai pribadi aku. Yesus sedang sodorkan kepada perempuan Kanaan ini bahwa perempuan Kanaan ini harus lebih dahulu mengejar Tuhan, bukan mujizatnya. Kejar mujizat Tuhan itu di belakang kejar pribadi Tuhan. Hal yang kedua, perempuan ini lulus ujian kerendahan hatian. Buktinya apa? Ketika Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan ini sadar, dia menyahut dalam ayat yang ke-27 dengan berkata, benar Tuhan. Dia membenarkan dirinya sebenarnya nggak layak untuk ditolong Tuhan. Sebenarnya dia nggak layak marah-marah ketika dia minta pertolongan Tuhan. Dia sadar sesungguhnya dia nggak layak untuk ngotot dengan caranya dia. Tetapi ini jawabannya.
Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, kata anjing yang Yesus pakai untuk menyebut perempuan Kanaan itu menggunakan kata Yunani adalah kunarion. Apa artinya? Kunarion itu bermakna adalah anjing kecil, puppy, ya, anjing yang masih imut, lucu-lucu, gemoy gitu kan. Yesus menyebut perempuan ini kunarion, artinya kamu itu anak anjing yang lucu. Ternyata Yesus tidak rasis. Yesus tidak menyebut perempuan ini sebagai anjing binatang yang najis, tetapi kamu anjing yang lucu. Apa artinya? Artinya Yesus sedang mau bilang, belajar rendah hati ketika kamu minta pertolonganku. Kita nggak tahu status wanita ini apa. Mungkin dia adalah seorang wanita yang terhormat. Mungkin dia seorang yang punya harta benda yang banyak. Ya kan? Yesus sedang dealing dengan dia. Makanya dia berani berkata, ya, aku anak anjingmu Tuhan. Aku tetap dapat jatah sekalipun itu remah. Ketika Yesus sampaikan kamu itu kunarion, artinya Yesus tetap mau bilang begini, sekalipun kamu bukan bilangan orang Israel, orang Yahudi, tetapi aku tetap masih menyediakan jatah berkat mujizat buat kamu. Itu yang ditangkap oleh perempuan ini. Makanya dia berani berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah. Benar Tuhan, namun kunarion itu, anak anjing itu makan juga remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Dan apa jawaban Yesus ketika Yesus melihat perempuan ini tidak baper, tidak tersinggung. Yesus melihat ketika perempuan ini menang, lulus dalam ujian kerendahan hatinya. Ketika dia meminta pertolongan Tuhan. Ini jawaban Yesus ayat yang ke-28, Matius 15. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kisah ini boleh menjadi pelajaran buat kita. Saya rasa setiap kita pasti membutuhkan pertolongan Tuhan. Setuju ya? Tapi seringkali kita mengharapkan pertolongan Tuhan dengan cara kita. Dengan cara kita yang salah di hadapan Tuhan. Ketika kita berharap sesuatu, kok kayaknya Tuhan gak tolong-tolong. Tuhan sedang dealing dengan kita. Tuhan sedang dealing, berurusan dengan kita. Dan biarlah ketika kita sedang dealing dengan Tuhan, kita bisa menangkap sinyal-sinyal atau kode-kodenya Tuhan. Sehingga kita tetap bisa mendapat pertolongan Tuhan untuk kita pada waktunya. Biarlah renungan ini boleh menjadi refleksi untuk hidup kita. Apakah kita baper ketika kita minta pertolongan Tuhan? Biarlah kita tidak menjadi baper dan biarlah kita boleh menangkap sinyal-sinyal kode-kode Tuhan ketika kita sedang dealing dengan Tuhan, ketika kita sedang meminta pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Ibu host.